Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qal afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adzab. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Salah satu hambatan terbesar yang ada di hadapan umat Islam ini hari untuk benar-benar menjadi seorang muslim sejati sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jami'an, kata Imam Ibnu Katsir, adalah adanya paham sekularisme. Ini paham begitu rupa merasuk ke tidak sedikit umat Islam yang pada akhirnya kemudian membuat umat Islam terasing dari agamanya dan membuat dunia Islam begini rupa keadaannya. Jamaah sekalian, apa itu sekularisme? Sekularisme itu kalau kita merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia dikatakan sebagai paham yang pada intinya mengatakan bahwa moralitas tidak perlu berdasarkan agama. Syekh Muhammad Ghazali dalam kitab Jahiliyah fi Isril Qurun, Jahiliyah abad 20, memberikan definisi yang lebih operasional. Beliau katakan sekularisme atau ilmaniyah adalah iqamatu hayatin ala ghairi asasin minad din. Membangun struktur kehidupan, mengatur masyarakat, mengatur negara di atas dasar bukan asas Islam. Itulah sekuler. Hadirin jamaah sekalian, seorang muslim mestinya tidak mungkin sekuler. Mengapa? Ada dua sebab utama. Yang pertama, bahwa sekularisme itu dikecam keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 85 yang khatib tadi sampaikan. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman kepada Alkitab sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain? Ayat ini turun berkenaan dengan sikap atau perilaku orang-orang Yahudi dari suku Aus dan Khazraj beserta dengan sekutunya dari Bani Nadir, Bani Qainuqa dan lain-lainnya, yang satu sisi mereka berkonflik. Ketika mereka berkonflik, berseteru satu sama lain, melanggar tuntunan Taurat, tapi begitu tiba pada persoalan tawanan perang, tebusan atas tawanan perang, mereka minta merujuk kepada Taurat. Turunlah ayat itu. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd.
Tetapi sesuai dengan prinsip dalam kita memahami Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi. Ibroh atau pelajaran dari satu ayat itu diambil dari umumnya lafaz, la bi khususi sabab, tidak didasarkan kepada khususnya sabab. Asbabun nuzul tidak boleh membatasi pemahaman kita terhadap satu ayat di dalam Al-Quran. Maka ayat ini bisa dipahami sebagai kecaman keras kepada kita ini hari umat Islam yang beriman kepada Alkitab, nama lain dari Al-Quran sebagian, dan ingkar kepada sebagian yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita sebagai seorang muslim mestinya tidak mungkin sekuler, adalah bahwa kenyataan sesungguhnya sekularisme itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah gelap Eropa, sejarah gelap Barat, yang kemudian mereka menjadi sekuler, dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah mereka menghadapi problem otentitas Bible. Pada tahun 74, majalah Time menurunkan satu artikel yang mengatakan ada 50.000 kesalahan dalam Bible, dan sampai ini hari tidak ada koreksi. Tapi ada satu buku yang menjelaskan dengan sangat gamblang perihal otentitas Bible itu, berjudul The Five Gospel. Ini buku hasil dari semacam workshop atau simposium yang diikuti oleh 72 teolog dari seluruh dunia. Dalam kesimpulannya mereka mengatakan 82% dari Bible itu tak terhubung dengan Yesus. Artinya hanya 18% saja yang diduga itu tersambung kepada Yesus. Dari 18 itu masih ada dibagi 3 lagi. Yang pasti itu dikasih warna merah, kemudian yang diragukan diberi warna abu-abu, kemudian yang lebih diragukan lagi itu diberi warna hitam. Artinya yang betul-betul merupakan perkataan Yesus itu jauh lebih sedikit dibanding 18%. Problem otentitas Bible ini kemudian membawa kepada 2 problem lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah problem teologis. Teologi Kristen ini hari yang dikenal Trinitas, dan Trinitas itu baru ditetapkan kurang lebih sekitar 300 tahun setelah Yesus meninggal, pada tahun 325 di bawah Konstantin, pada konsili atau bahasa kita mungkin semacam ijtima di Nisia. Dan Trinitas ini membawa problem yang sangat berat, sebagaimana diungkapkan oleh Thomas Aquinas, seorang teolog Kristen pada abad 13, bahwa teologi semacam ini, kata dia, it is not way to possible to proven by reason. There is no way possible to proven by reason. Tidak ada jalan untuk membuktikan secara rasional bahwa Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Yang kedua, otentitas Bible bermasalah ketika dia berhadapan dengan temuan sains teknologi. Ada banyak ayat di dalam Bible itu yang bertabrakan dengan fakta-fakta sains. Di antaranya di dalam Mazmur pasal 30, pasal 93, di sana dikatakan bahwa bumi itu tidak bergerak, dia diam. It shall never be moved. Diam dia. Maka kemudian para gerejawan itu percaya bahwa bumi itu menjadi sentrum dari perputaran planet-planet, bukan matahari sebagaimana yang kemudian ditemukan oleh Kopernikus atau Galileo Galilei 1 abad kemudian. Mereka akhirnya harus memilih apakah percaya kepada Bible yang diragukan otentitasnya atau percaya kepada temuan-temuan sains teknologi yang dilakukan atau yang didapatkan oleh para ilmuwan. Kemudian faktor berikutnya adalah trauma rejim agama. Kristen Eropa pasti tidak akan pernah lupa pada apa yang pernah terjadi pada tahun
1527 Bartholomeus Massacre, ketika di situ ada 10.000 kaum Nasrani Protestan dibantai habis oleh kaum Kristen Katolik. Jamaah sekalian, 3 atau 4 faktor inilah yang kemudian membawa mereka pada kesimpulan bahwa jika mereka ingin maju, penemuan sains teknologi terus berkembang, ingin terbebas dari dogma-dogma yang dianggap oleh mereka itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, maka mereka harus menyingkirkan agama dari medan kehidupan. Dan itulah yang mereka kemudian lakukan. Karenanya itu Frederick Hogarten, seorang teolog Kristen, itu mengatakan bahwa secularism is a legitimate consequence of Christian faith. Sekularisme itu adalah konsekuensi yang logis, yang legitimate dari agama Kristiani. Jamaah sekalian, kita mestinya sebagai seorang muslim tidak mungkin sekuler. Selain karena dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua juga karena kita sama sekali tidak punya masalah sebagaimana mereka temui di dalam agama mereka. Kita tidak punya masalah terhadap otentitas Al-Quran kita. Al-Quran yang kita baca ini hari itu sama dengan yang dibaca oleh para sahabat 1400 tahun yang lalu. Allah sendiri yang menjamin keaslian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kita juga tidak punya persoalan terhadap teologi kita. Teologi kita dari dulu sampai sekarang sebagaimana kita baca di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, ahadun ahad. Satunya satu, bukan satu dari 2 atau satu dari 3. Allahus somad, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak pernah ada konsili atau istimma yang hendak merubah atau pernah merubah teologi itu. Kita juga tidak pernah punya masalah terhadap temuan sains teknologi. Bahkan agama kita ini agama yang sangat mendorong umatnya untuk melakukan invention, melakukan pengamatan terhadap fenomena alam semesta. Dari sanalah kemudian lahir para ilmuwan yang luar biasa. Sebutlah Al-Kindi, Al-Biruni, Ibnu Hayyan, dan harus disebut Al-Khwarizmi. Ada banyak anak muda ini hari yang kagum terhadap Mark, penemu Facebook. Tapi Mark dengan jujur mengatakan, saya heran kenapa orang banyak kagum terhadap saya, padahal saya kagum terhadap Al-Khwarizmi. Kata dia, tanpa Al-Khwarizmi yang menemukan angka 0, sifar, yang dari itu kemudian berkembang teknologi digitasi, kata dia tidak mungkin ditemukan line, BBM, Facebook, bahkan komputer. Jamaah sekalian, kita juga tidak punya masalah terhadap yang disebut rezim agama. Khilafah Islam yang membentang 1400 tahun lamanya, baik itu di masa Umayyah, Abbasiyah, Khilafah Utsmani, jangankan menimbulkan trauma kepada umat Islam berupa pembantaian dan sebagainya, kepada non muslim pun tidak. Islam pernah menguasai Spanyol 700 tahun. Para sejarawan menyebut Spanyol in 3 religion, Spanyol dalam 3 agama. Selain Islam yang berkuasa, hidup damai sejahtera orang-orang Yahudi dan Nasrani. Karen Armstrong menulis dalam bukunya mengenai keadaan orang Yahudi bahwa the Jews enjoyed their golden age under Islam in Andalusia. Orang Yahudi itu menikmati abad keemasannya di bawah Islam di Andalusia. Bukan ini hari, tapi justru di bawah Islam 700 tahun di Andalusia. Ketika Andalusia dikuasai oleh orang-orang Katolik, terjadilah politik inkuisisi orang Yahudi. Begitu juga orang Islam, hanya tinggal 2 punya pilihan: masuk ke dalam agama Katolik atau terusir atau terbunuh. Dan apa yang kemudian terjadi? Sejarah mencatat ada 120.000, bahkan sejarah yang lain menyebut 150.000 orang-orang Yahudi itu yang terusir dari Andalusia, kemudian diberi tempat perlindungan oleh Muhammad Al-Fatih di Bukit Galata, Istanbul.
Mereka tinggal di situ beranak pinak sampai ini hari. Jadi kalau kita ke Istanbul, kita pasti akan menjumpai di Bukit Galata itu anak keturunan orang-orang Yahudi. Masih kita bisa jumpai sampai ini hari sinagog. Jamaah sekalian, karena itu atas dasar apa kita sebagai umat Islam ini hari ikut-ikutan sekuler? Kita tidak punya masalah terhadap Al-Quran kita. Kita tidak punya masalah dengan teknologi kita. Kita tidak punya masalah dengan sains teknologi. Kita tidak punya masalah dengan kekuasaan khilafah Islam di masa lalu. Tidak punya masalah apapun. Kenapa kemudian kita menjadi sekuler? Jamaah sekalian, ketika Islam disingkirkan, apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi, jamaah sekalian, hidup kita, hidup masyarakat dan negara kita diatur dengan sesuatu yang tidak bersumber dari Islam. Ekonomi kita diatur dengan ekonomi kapitalis. Pendidikan kita, pendidikan yang materialistik. Sikap beragama kita, sikap beragama yang sinkretistik. Budaya kita, budaya yang westernistik, yang penuh dengan amoralisme. Jamaah sekalian, dan apa akibat dari kita bersikap seperti itu, beriman kepada Al-Quran sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khisyun fil hayati dunya, dan tidak adalah balasan buat orang-orang seperti itu kecuali kehinaan dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau ini hari kita menyaksikan umat Islam sebagiannya itu hidup dalam kesusahan, kemiskinan, kerusakan moral segala macam di negeri ini, susah sekali kita itu mau menerapkan ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara. Susah sekali rasanya kita itu pengen punya pemimpin yang Islami. Itu sesungguhnya kalau kita baca dalam perspektif ini adalah bagian dari apa yang dikatakan oleh Allah, hisyum fil hayati dunya, kehinaan dalam kehidupan dunia. Di luar negeri kita ada banyak fakta-fakta yang bisa juga dipahami sebagai hisyum fil hayati dunya. Apa itu? Yang paling utama adalah apa yang kita saksikan di Gaza ini hari. Jamaah sekalian, coba bayangkan, itu ada sekian ratus ribu saudara kita itu terpojok di Rafah. Sebelah kiri itu tembok tinggi 23 meter, sebelah kanan itu laut Mediterania. Ada satu-satunya pintu untuk mereka keluar, pintu Rafah. Itu pintu menghubungkan antara Gaza dengan Mesir, Mesir negeri muslim. Tapi bagaimana bisa kita sekedar membuka pintu itu saja tidak mampu? Kita umat Islam 2 miliar jumlahnya, tak mampu membuka pintu untuk memberikan jalan bebas bagi saudara-saudara kita yang terpojok ini hari. Coba kurang hina apa kita ini hari? Itu pintu hanya boleh dibuka atas izin Tel Aviv dan Washington. Bagaimana bisa itu pintu ada di negeri muslim, tapi untuk membukanya 2 miliar manusia tak mampu kecuali atas izin Tel Aviv dan Washington. Jamaah sekalian, itulah kehinaan yang luar biasa ini hari kita alami. Belum lagi nanti di akhirat, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil adzab. Dan di hari kiamat nanti itu Allah akan menjerumuskan mereka kepada azab yang sangat pedih. Siapa itu? Mereka-mereka yang sekuler, mereka-mereka yang terus sekuler dan mempertahankan sekulerisme, membela sekularisme. Cuma sekalian, karena itu jelas sekali, tak ada satupun alasan untuk kita itu terus sekuler. Kita harus mengakhiri pikiran sekuler kita, harus mengakhiri sikap pembelaan terhadap sekularisme, harus menghentikan juga sikap pembelaan kita terhadap kelompok, terhadap partai, terhadap figur siapapun dia itu yang berpikir sekuler, apalagi mengajak kita kepada sekulerisme. Hanya dengan itu saja kita akan bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup kita di dunia hingga akhirat. Hanya dengan itu saja kita bisa berharap terwujudnya apa yang disebut baldah thayyibah wa rabbun ghafur, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadan li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Nah, sekalian, hidup kita hanya singkat digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW karokibin istadalla tahta sajaratin thumma raha wa taraka. Tak lebih seperti seorang yang bernaung di bawah pohon sebentar dalam perjalanan, istirahat kemudian meninggalkan pohon itu. Karena itu penting sekali pastikan bahwa dalam hidup yang singkat ini kita betul-betul seperti yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittabi ma yuha ilaika. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu, kepada kita semua. Ikutilah risalah Islam. Ikuti dalam pikiran, dalam keyakinan, dan dalam tindakan. Buang semua yang menghambat diri kita menjadi seorang muslim sejati, menjadi muslim yang kafah. Peluang kita cuma sekarang ini ketika kita masih hidup. Begitu Allah panggil kita, selesai, sudah tidak ada lagi kesempatan. Yang ada adalah hisab dan penyesalan ketika kita tak mengambil jalan yang benar. Sesungguhnya sekularisme itu rapuh. Dia dengan mudah ditumbangkan atau tumbang. Kenapa sekularisme di negeri muslim masih tegak? Tak ada lain karena dia ditopang oleh umat Islam sendiri, oleh penguasa dari kalangan umat Islam. Andai umat Islam itu memiliki kesadaran sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, maka selesai sudah sekularisme dan berubah kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang penuh dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jemaah sekalian, marilah kita tutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa, mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan, khususnya keinginan kita untuk menjadi muslim yang sejati, terhindar dari segala paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya sekularisme. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyal ladzi fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana alladzi ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyaratan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa wahid sufufahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Allahumma rabbana taqabbal minhumus syuhada wasfi minhumul mardo wal jarha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.